masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam bahagia semuanya Ibu Bapak. Karena kita guru harus bahagia ya. Kalau kita tidak bahagia, nanti kita tersiksa dengan pekerjaan kita sebagai guru. Jadi bagaimanapun kondisinya kita tetap harus bahagia. Bu Inti semangat ya. Oke. Terima kasih Bu Feye. Selanjutnya saya akan menyambung yang sudah disampaikan oleh Ibu Maira Zona. Jadi tadi sudah disampaikan yang perlu kita lakukan adalah merubah paradigma kita. Yang sebelumnya kita itu memakai teori stimulus respon, sekarang kita harus memakai istilahnya adalah teori kontrol. Nah, jadi teori kontrol ini memang kita sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Di sini ada istilahnya menghamba kepada murid. Jadi ketika kita mengajar itu, menghamba bukan dalam artian kita diperbudak oleh murid ya, tapi menghamba di sini adalah kita mengikuti bagaimana keinginan siswa kita itu dalam belajar. Jadi bukan kita yang memaksakan kehendak kita dalam mengajar anak. Jadi nanti akhirnya akan kita lakukan yang namanya kolaborasi dan konsensus atau istilahnya kesepakatan dengan anak-anak. Jadi kalau kita sudah ada kesepakatan dengan siswa kita, nah apapun nanti yang akan dilakukan kepada anak-anak itu dia akan mau menerimanya. Nah itu sedikit menyambung yang disampaikan sama Ibu Zona. Selanjutnya yang akan saya sampaikan adalah disiplin positif. Nah tadi Ibu Zona sudah menyampaikan apa itu budaya positif. Nah lalu bagaimana kita mencapai suatu budaya positif itu? Yang pertama yang kita lakukan adalah menerapkan disiplin positif. Nah, jadi disiplin positif ini adalah nanti kaitannya dengan keyakinan-keyakinan yang kita sampaikan atau yang kita sepakati dengan siswa kita, baik sebagai guru mata pelajaran atau dari pihak sekolah. Jadi keyakinan itu nanti ada yang dibuat oleh sekolah, ada yang dibuat oleh guru mata pelajaran, ada yang dibuat oleh wali kelas. Nah, itu keyakinan kelas namanya. Kemudian yang menurut Ki Hajar Dewantara atau dia menyadur dari teori Dan Gosen, di mana kedua pakar pendidikan ini mengartikan kalau disiplin itu sebagai bentuk kontrol diri. Nah, jadi disiplin itu adalah sebuah kontrol diri. Nah, disiplin itu adalah belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan yang mulia. Nah, tujuan yang mulia di sini adalah bagaimana kita menerapkan nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut oleh seseorang. Nah, jadi prinsip-prinsip dan nilai-nilai mulia inilah nanti yang kita kesepakati bersama dalam sebuah keyakinan kelas. Kemudian berdasarkan disiplin positif ini, sebenarnya manusia itu punya 3 motivasi perilaku manusia istilahnya ya, atau 3 motivasi perilaku manusia. Nah, ini juga menurut Dan Gosen. Nah, jadi yang pertama, manusia itu pasti menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, jadi kita pasti tidak mau ketika dihukum atau merasa tidak nyaman. Semua orang akan mencari kenyamanan atau menghindari hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi perilaku manusia itu selain dia menghindari hukuman, dia juga ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini pada umumnya kita sendiri sebagai guru juga mengharapkan yang 2 macam ini, apalagi siswa kita. Kadang dia melakukan sesuatu itu, yang 2 ini yang sering dia harapkan. Yang pertama menghindari hukuman, yang kedua karena mengharapkan imbalan atau sebuah penghargaan, paling tidak pujian. Nah, kemudian yang ketiga, perilaku itu adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya.
Nah, harusnya kita melakukan sesuatu itu atau dalam berperilaku yang poin 3 ini yang kita lakukan. Nah, dalam disiplin positif hendaknya yang poin 3 ini yang kita lakukan, bukan yang poin 2 atau yang poin pertama. Nah, dalam menerapkan disiplin positif ini ada 3 perlakuan yang kita lakukan kepada siswa kita. Yang pertama adalah hukuman, yang kedua penghargaan. Yang pertama adalah hukuman, yang kedua konsekuensi, yang ketiga restitusi. Nah, yang pertama hukuman. Nah, hukuman ini adalah suatu prosedur atau tindakan yang diberikan kepada individu atau kelompok atas kesalahan atau pelanggaran yang telah dilakukan. Nah, hukuman ini bersifat tidak terencana dan tiba-tiba. Nah, contoh, misalnya salah seorang anak terlambat, kita kasih hukuman dia keliling lapangan 3 kali. Nah, itu namanya menghukum. Jadi tidak direncanakan atau belum ada kesepakatan dengan siswa seperti itu. Tetapi kalau misalnya Pak Khairul anaknya terlambat disuruh lari ke lapangan, itu wajar karena dia adalah pelajarannya PJOK. Nah, itu namanya nanti adalah konsekuensi. Jadi yang kedua adalah konsekuensi. Konsekuensi ini adalah akibat dari suatu perbuatan, pendirian dan lain-lain. Atau di sini ada sebab akibat. Jadi setelah ada sebabnya anak itu melakukan apa akibatnya. Contoh, anak tidak sengaja membuang air di atas meja misalnya. Lalu apa konsekuensinya? Nah, dia harus membersihkan meja itu dari tumpahan air. Nah, itu disebut dengan konsekuensi. Jadi sesuai dengan kejadian yang dia lakukan, dan konsekuensi ini adalah sebuah yang sudah disepakati. Jadi apapun yang kita lakukan kalau sudah berdasarkan kesepakatan dengan siswa atau murid, nah itu dikatakan dengan konsekuensi. Kemudian yang ketiga adalah restitusi. Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, jadi dalam melakukan restitusi ini tadi Bu Mairazona juga sedikit sudah menyampaikan. Yang pertama, kita harus dulu menstabilkan identitasnya. Dia harus sadar dulu apa yang dia lakukan. Nah, kemudian selanjutnya adalah memvalidasi kesalahannya itu. Kemudian yang ketiga, nanti sebenarnya dijelaskan lagi yang selanjutnya ya. Nah, jadi restitusi itu sampai nanti anak ini mengakui kesalahannya dan berusaha mencari solusinya. Nah, jadi disinilah tugas guru nanti bagaimana supaya siswa itu melakukan dilakukan restitusi terhadap dia sehingga dia kembali kepada karakter yang lebih kuat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ananda, hari ini kita akan menyusun sebuah keyakinan kelas. Ada yang tahu apa itu keyakinan kelas? Oke, kalau dulu keyakinan kelas itu namanya adalah kontrak belajar atau peraturan-peraturan yang akan kita pampangkan di kelas kita supaya kita punya aturan di dalam kelas kita. Nah, sekarang namanya adalah keyakinan kelas. Jadi apa gunanya keyakinan kelas ini? Keyakinan kelas ini gunanya adalah untuk mewujudkan kelas impian kita. Nah, apa itu kelas impian? Yaitu kelas yang aman dan nyaman untuk kita belajar. Nah, apa-apa saja yang menjadi isi keyakinan kelas itu? Nah, misalnya tentang bagaimana kehadiran kamu di kelas, kemudian bagaimana kebersihan kelas, kemudian bagaimana hubungan antar semua warga kelas, baik antar siswa ataupun dengan guru, ataupun bagaimana kamu saling menghargai antar sesama warga kelas. Nah, jadi ini akan kita susun dalam sebuah keyakinan kelas. Nah, ketika kita menyusun keyakinan kelas ini, kamu bebas menyampaikan pendapat kamu, apa yang akan kamu inginkan sebagai sebuah keyakinan, dan akan kita tulis di papan tulis.
Nah, jadi setelah kamu usulkan, kamu tulis di papan tulis. Nah, lalu kita sepakati nanti poin-poin mana saja yang akan kita tetapkan sebagai keyakinan kelas kita. Bisa kita mulai sekarang, Ananda? Baik. Nah, kita mulai untuk memilih keyakinan kelas. Siapa yang pertama memberikan usul? Oke, Rido, silahkan Rido. Baik, terima kasih Rido. Selanjutnya, siapa lagi kira-kira akan memberikan usulan? Kira-kira mana yang kita butuhkan untuk menjadi pedoman kita di dalam kelas. Yang pertama apa kita pilih kira-kira? Keyakinan kelas kita ada 6 poin. Ini akan menjadi pedoman kita dalam berperilaku di dalam kelas. Nah, kita sepakati sudah bisa kita letak palunya. Sudah.